saya mau wawancara hasil penjualan, boleh kan? Boleh. Kalau untuk 3 penghapus ini hasil penjualan untuk hari ini berapa ya? Yang Faber Castell penjualannya untuk per hari ini bisa sampai 12 piece Kak. Oh, 12 piece. Kalau yang merek ini? Yang MNG untuk per harinya biasanya kejual 10 piece. Kalau untuk Yang pentel bisa sampai 13 piece Kak. dekat-dekat ya. Kalau untuk bolpen ini? Bolpennya yang MNG bisa sampai sekitar 10 piece untuk per harinya. Kalau yang ini? Yang pentel bisa sampai 12 piece. Yang Faber Castell 10 piece Kak. 10 piece juga. Nah, terakhir ada Stabilo. Yang dari Faber Castell bisa sampai 10 piece untuk per harinya. Kalau yang ini? Stedler bisa sampai 10 piece juga sama. Sama terakhir. Kalau yang highlighter dari poin MNG bisa sampai 12 piece per hari. Masih banyak Kak. Sama-sama. Merek A, harga untuk merek B, sama harga untuk merek C. Untuk di sini pulpen untuk merek A bisa terjual sebanyak 12 buah, merek B sebanyak 10 buah, merek C sebanyak 10 buah juga. Untuk penghapus, merek A sebanyak 13, merek B sebanyak 12, dan merek C bisa mencapai sebanyak 10. Yang terakhir untuk highlighter, merek A bisa mencapai 10, B juga 10, C bisa mencapai 12 buah. Untuk hasil penjualannya ini didapat dari harga A di sini dikali dengan harga A dikali dengan A ditambah harga B dikali dengan B ditambah harga C dikali dengan C. Jadi untuk penjualan pulpen sini bisa mencapai Rp470.000, untuk penghapus bisa mencapai Rp341.000, kalau untuk highlighter bisa mencapai Rp504.000. Nah, untuk soal pertama kita akan mencari harga dulu dari sistem persamaan linear ini. Nah, karena yang dicari adalah harga, maka variabelnya adalah harga di sini. Anggap saja harga itu adalah X, harga B itu adalah Y, harga C itu adalah Z. Untuk koefisiennya bisa diambil dari A, B, C. Tinggal didapat persamaan pertama yaitu 12X tambah 10Y tambah 10Z sama dengan 470.000. Persamaan kedua 13X tambah 12Y tambah 10Z sama dengan 341.000. Untuk persamaan yang ketiga 10X tambah 12Y 10X tambah 10Y tambah 12Z sama dengan 504.000. Pertama-tama kita sederhanain ininya dulu nih. Soalnya kita di sini mau menghilangkan si Y-nya ini. Kebetulan sama kan? Jadi kita bagi aja jadi 2 supaya lebih sederhana. Ini persamaan pertama dibagi 2 jadi 6X tambah 5Y tambah 5Z sama dengan 235.000. Untuk persamaan yang ketiga dibagi 2 itu menjadi 5X tambah 5Y tambah 6Z sama dengan 252.000. Nah, langkah pertama yang dilakukan di sini yaitu mengeliminasi menggunakan metode eliminasi untuk persamaan 1 dan persamaan 3. Dan di sini maksudnya itu persamaan 1 dikurangi oleh persamaan 3. Sini 6X tambah 5Y tambah 5Z sama dengan 253.000 dikurangi oleh 5X tambah 5Y tambah 6Z sama dengan 252.000. Nah, di sini 5Y-nya habis. Di sini tersisa X, di sini tersisa min Z. Di sini juga tersisa min 17.000. Pindah ke sini. X-nya pindah ruas ke kanan, jadi dari plus jadi minus, sehingga didapat min Z sama dengan min 17.000 min X. Nah, ini dibagi jadi min 1 supaya positif hasilnya. Jadi Z sama dengan 17.000 tambah X. Nah, persamaan ini kita labelin aja dulu pakai persamaan 4. Nah, habis itu persamaan 4 ini atau persamaan Z kita substitusi nilainya ke persamaan 1, 2, dan 3. Nah, persamaan 1 kita pakai yang 6X tambah 5Y tambah 5Z sama dengan 235.000. Tinggal masukin persamaan untuk Z-nya di sini. Jadi 5 kali 17.000 tambah X sama dengan
6x tambah 5y tambah 5 kali 17.000 tambah x sama dengan 235.000. Didapatkan hasilnya 6x tambah 5y tambah 85.000 tambah 5x sama dengan 235.000. Nah, di sini 85.000-nya itu pindah ruas ke kanan. Jadi hasilnya berubah jadi minus. Sedangkan 6x tambah 5x terus 5y-nya tetap. 6x tambah 5x sama dengan 11x, 5y tetap. 235.000 dikurangi oleh 85.000, hasilnya itu 150.000. Untuk persamaan, ini juga kita labelin aja dulu, jadi persamaan 5 supaya nggak bingung lah nanti masukin nilainya. Udah gitu ada persamaan yang kedua, 13x tambah 12y tambah 10. Ini yaitu nilai z-nya. Jadi 10 kali 17.000 tambah x sama dengan 341.000. Nah, ini hasilnya jadi 170.000 tambah 10x. Sini sama juga 170.000-nya pindah ruas ke kanan. Karena awalnya positif berubah jadi negatif. 13x ditambah 10x dan 12y-nya tetap. Sini didapatkan persamaan yang keenam yaitu 23x tambah 12y sama dengan 171.000. Untuk persamaan yang ketiga, jawabannya sebenarnya sama dengan persamaan dari yang pertama ini. Sama kalau dilihat-lihat, 11x tambah 5y, 11x tambah 5y sama dengan 150 sama dengan 150.000. Udah gitu, kita menggunakan metode eliminasi lagi. Untuk metode di sini, persamaan 6 dikurangi oleh persamaan 5 karena persamaan ini kebetulan lebih gede ya, supaya hasilnya positif lah, lebih mudah dikerjakan. Jadi persamaan 6 itu 23x tambah 12y sama dengan 171.000 dikurangi oleh persamaan 5 yaitu 11x tambah 5y sama dengan 150.000. Hasilnya yaitu 12x tambah 7y sama dengan 21.000. Nah, 12x-nya ini pindah lagi ruasnya ke kanan, dari positif berubah jadi negatif. Habis itu dibagi sama 7 supaya y-nya ini udah nggak ada lagi lah koefisiennya, supaya ya nggak ada koefisiennya. 21.000 dibagi 7 jadi 3.000. 12x dibagi 7 dari 12x per 7 saja ditulisnya. Dapat nih persamaan yang ke-7. Nah, kan kita udah dapat nih persamaan untuk y sama persamaan untuk z. Jadi kita masukin aja ke persamaan yang ketiga, yaitu 5x tambah 5, masukin nilai y-nya yaitu 3.000 min 12 per 7x atau 12x per 7 sama aja. Terus ditambah 6 kali 17.000 tambah x sama dengan 252.000. Dan di sini dapatkan hasilnya 5x tambah 15.000 dikurangi 60 per 7x tambah 102.000 tambah 6x sama dengan 252.000. Nah, untuk di sini 5x-nya kita jadiin pecahan juga supaya dikurangi dan ditambahinnya lebih gampang. Ini kali aja jadi 7. Jadi 35 per 7x. Ininya pindah ke sini. Terus 6-nya juga dikali 7 jadi 42 per 7x. Terus ini 15.000-nya pindah ruas ke kanan, sama 102.000-nya juga pindah ruas ke kanan. Jadi didapatkan hasilnya itu 35 per 7x min 60 per 7 tambah 42 per 7 itu hasilnya jadi 17 per 7. Nah, untuk 252 min 102 min 15.000 hasilnya itu jadi 135.000. Nah, si 7-nya ini dikali, satu barisnya itu dikali 7 supaya pecahannya hilang. Dapatkan jadi 17x sama dengan 945.000. Nah, 17-nya ini juga
bisa dibilang dibagi ke 945 ribunya, sehingga didapat nilai X yaitu 55.588,2359. Karena ini berupa uang, jadi di komanya ini bisa dihilangin aja, dibuletin. Jadi hasil X-nya itu X sama dengan 55.588. Nah, dapat nih hasil untuk nilai X-nya. Kita tinggal masukin aja ke persamaan 4 untuk mendapatkan nilai Z. Nah, persamaan 4 itu yang ini kan. Jadi tinggal 17.000-nya tinggal ditambahin aja sama nilai X. Jadi hasilnya itu 72.588. Nah, nilai X-nya ini juga maaf tadi kepotong. Jadi abis itu nilai X-nya ini juga bisa dimasukin ke disubstitusi ke persamaan 7 untuk mendapatkan nilai Y. Jadi masukin sini hasilnya itu jadi 667.055 bagi 7, hasilnya jadi 95.293,71429. Menjadi hasilnya minus karena 3.000 kurang 95.293, hasilnya minus. Karena harga itu tidak mungkin minus, jadi dibuletin aja, minusnya hilangin. Dapatkan harganya itu Y sama dengan 92.294. Nah, dapat nih, kita udah tiga-tiganya dapat. X sama dengan 555.588 rupiah. Untuk Y harganya itu 92.294 rupiah. Untuk Z harganya itu 92.588 rupiah. Jadi kesimpulannya itu harga X memiliki harga yang paling murah, kalau untuk Y paling mahal, dan Z di tengah-tengah. Nah, tapi kenapa ya beda? X, Y, Z-nya gak ada yang sama nih. Nah, itu tuh soalnya setiap variabel yang ada, harga A, B, C di ketiganya itu gak ada yang sama, karena untuk sistem persamaan linear sendiri, variabel X, Y, dan Z-nya itu harus sama. Jadi sebenarnya bisa diselesaikan, tapi ya cuman kurang akurat aja gitu. Untuk selanjutnya kita bakal mencari banyak produk yang terjual berdasarkan harga yang diketahui. Nah, di sini udah ada persamaannya yang udah disederhanain ya. Ya, nolnya dicoret 2 dari belakang. Jadi misalnya dari 470.000 menjadi 4.700 hilang 2. Jadi didapatkan persamaan yang pertama, kita labelin aja pakai D karena A, B, C kapitalnya udah dipakai kan di soal. Nah, persamaan pertama yaitu D, 275A tambah 60B tambah 80C sama dengan 4.700. Untuk persamaan E, yaitu 110A tambah 115D tambah 60C sama dengan 3.410. Maaf. Untuk persamaan F yang terakhir yaitu 190A ditambah 140B ditambah 145C sama dengan 5.040. Nah, untuk kali ini kita bakal ngilangin si C-nya ini supaya bilangannya sama. Intinya kayak nyari FTB aja sih. Di sini dikali jadi 3 supaya bilangannya jadi 240, kalau 60 dikali jadi 4 supaya bilangannya jadi 240. Nah, ini dikali 4 hasilnya itu jadi, yang D dikali 4 hasilnya itu jadi 825A tambah 180B tambah 240C sama dengan 14.100. Untuk yang E jadi 440A tambah 460B tambah 240C sama dengan 10.230. Nah, di sini juga langkah pertama itu mengeliminasi, yaitu persamaan yang D dikurangi oleh persamaan yang E. Di sini 825A kurang 440A hasilnya jadi 385A. Di sini yang B-nya jadi min 280B
sementara C-nya habis. Dan bilangan yang nggak ada variabelnya ini sisanya jadi 3.870. Di sini 385A-nya pindah ruas ke kanan sehingga didapatkan min 280B sama dengan 3.870 min 385A. Nah, di sini semua bilangannya dibagi oleh min 280 supaya si bilangannya nggak minus, terus nggak ada angkanya, nggak ada koefisiennya juga, jadi pure variable. Dapatkan hasilnya itu B sama dengan min 13,821. Ini sebenarnya angka komanya nggak usah ditulis full, cuman supaya lebih akurat bisa ditulis lebih full atau nggak ditulis kayak yang singkat ini juga nggak apa-apa. Min 13,821 dikurangi oleh 385A per min 280. Karena sama-sama min, tandanya bisa diubah jadi tanda plus, sehingga didapat B sama dengan min 13,821 ditambah 385A per 280. Nah, ini kita labelin persamaan B. Nah, karena sudah didapatkan persamaan untuk mencari B, persamaan B kita bisa substitusi persamaan D ini ke persamaan D, E, dan F. Di sini tinggal dikali-kali ya. Ada 275A ditambah 60 terus dikali sama persamaan B di sini. Hasilnya itu jadi min 829,26 ditambah 23.100A per 280 dari 60 dikali 385A. Terus di sini juga ada 80C-nya tetap. Nah, 4.700-nya juga masih tetap. Nah, di sini kita nyamain penyebutnya supaya lebih gampang buat ngejumlahinnya. Tinggal dikali sama penyebutnya. Nah, di sini 275 dikali sama 280 hasilnya 77.000A. Dikurangi juga oleh ini. Jadi hasilnya itu nanti segini. Nah, tadi yang minus 829-nya itu pindah ruas. Karena tadinya negatif, pindah ruas menjadi positif. Sehingga didapatkan hasilnya itu 53.900A per 280 tambah 80C sama dengan 5.529,26. Nah, sudah ini dibagi aja, meskipun hasilnya koma, tapi koma 1 juga nggak apa-apa karena masih lumayan gampang. Didapatkan hasil akhirnya itu atau persamaan H itu 80C sama dengan 5.529,26 min 192,5A. Nah, untuk yang E ini sama kayak tadi, cuman beda angkanya aja. Hasil akhirnya itu 60C sama dengan 4.999,415 min 130,625A. Untuk persamaan F-nya juga sama kayak tadi, dimana hasil akhirnya itu kita labelin persamaan J. Hasilnya itu 145C sama dengan 6.974,94 ditambah 2,5A. Nah, di sini supaya angkanya nggak terlalu minus, kita pakai persamaan H sama I untuk metode eliminasi yang kali ini. Jadi H dikurangi oleh persamaan I. Didapatkan hasilnya itu 20C sama dengan 529,845 dikurangi oleh 61,875A. Nah, di sini satu barisnya ini dibagi oleh bilangan 20 supaya si C-nya ini pure variable. Didapatkan hasilnya itu jadi 28,49225 dikurangi oleh 3,09375A. Nah, ini bisa dibulatkan aja jadi 3 angka di belakang koma. Itu jadi C sama dengan 28,492 dikurangi oleh 3,094A. Kita labelin aja persamaan K-nya. Kita labelin jadi persamaan K.
Nah, kita udah dapet C sama B nih. Kita bisa pakai keduanya itu buat mencari A. Nah, di sini persamaan K-nya ini kita substitusi ke persamaan J yang ini. Jadi 145C sama dengan 6974,94 tambah 2,5A. Nah, C-nya ini tinggal masukin aja supaya nanti kita dapat kalau variabelnya itu cuma A, jadi kita bisa dapat hasil akhirnya. Jadi masukin nilai C-nya, jadi kalau udah dikali, hasilnya itu jadi 4131,34 min 448,63A. Terus untuk sininya tetap di ruas kanannya tetap sama. Nah, sekarang 2,5A-nya pindah ke ruas kiri, mencocokkan dengan 448,63A-nya. Terus 4131,34-nya pindah ke ruas kanan supaya cocok dengan ininya. Nah, kita dapat hasil akhirnya itu A sama dengan min 6,371819873. Nah, ini nilai sesungguhnya sih. Tapi karena penjualan barang tidak mungkin negatif kan, jadi kita buletin aja min-nya ilangin, komanya juga ilangin, jadi A sama dengan 6. Nah, kita udah dapat nih nilai A-nya, tapi karena kita harus masih mencari menggunakan persamaan, maka yang A yang digunakan itu nilai sesungguhnya yang minusnya nggak dihilangin, yang belum dibuletin juga. Kita masukin ke persamaan G untuk mendapat nilai B. Ini persamaan G yang di atas. Hasil akhirnya itu jadi min 22,58 ini jadi min 13,821 ditambah 385 dikali min 6,371. Di sini masih ada juga per 280-nya. Didapatkan kalau 365 dikali min 6 ini hasilnya jadi min 2453,150 atau 151 per 280. Dan didapatkan hasil akhirnya atau nilai sesungguh. Nah, hasil akhirnya atau nilai B sesungguhnya itu adalah min 22,58225233 atau bisa dibuletin lagi hilangin minusnya, jadi B sama dengan 23. Nah, terakhir kita mencari nilai C. Kita tinggal masukin nilai A sesungguhnya ke persamaan yang K, yang ini. Sehingga prosesnya sama-sama aja, terus bedanya di sini hasilnya positif ya. Jadi C sama dengan 48,20641069. Dan dibuletin hasilnya jadi 48. Ketemu nih, udah tiga-tiganya. Dimana A sama dengan 6, B sama dengan 23, C sama dengan 48. Jadi bisa dibilang kalau merek C ini paling laku, sementara kalau merek A paling tidak laku dengan penjualan 6. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau terlalu cepat. Semoga bermanfaat. Dah.